Australia panik dan ketakutan selesai ketahuan mengirim jet tempur siluman F-35 ke Israel yang digunakan untuk menyerang Gaza. Negara tersebut langsung menghapus bukti lantaran halaman terkait program itu mendadak hilang dari situs resmi pemerintah. Melalui situs resmi pemerintah menjelaskan bagaimana program F-35 Joint Strike Fighter mengubah industri pertahanan Australia. Dalam halaman itu dilengkapi dengan grafik interaktif yang menampilkan suku cadangan buatan lokal, tertera dengan detail sistem kendali penerbangan hingga komponen mesin jet F-35. Dilaporkan lebih dari 70 perusahaan Australia diduga terlibat dalam proyek bernilai lebih dari 4 miliar dolar Australia atau setara dengan 43 triliun rupiah. Namun sejak akhir 2023 seluruh informasi itu menghilang. Departemen Pertahanan setempat pun tidak memberikan jawaban ketika ditanya penyebab hilangnya informasi tersebut. Staf Kementerian Pertahanan sebenarnya telah mendapat persetujuan untuk memperbaharui konten situs tersebut pada 23 November 2023 dengan data dan grafik yang baru. Hal itu diketahui berdasarkan dokumen internal yang diperoleh Partai Hijau melalui permintaan Freedom of Information. Namun halaman itu tak pernah diperbaharui, bahkan kini hanya menampilkan pesan error. Menteri Luar Negeri Penny Wong menjelaskan bahwa Australia hanya membuat bagian non-mematikan dan tidak memasuk langsung ke Australia. Namun David Sobridge, juru bicara Partai Hijau untuk urusan pertahanan dan luar negeri, menyebut pernyataan itu menyesatkan. Pihaknya menuduh pemerintah Anthony Albanese menghilangkan bukti keterlibatan Australia. Seorang prajurit dari pasukan pertahanan Israel atau IDF ditembak mati polisi Israel pada Senin 6 Oktober malam. Penembakan itu terjadi saat tentara Israel berniat berlibur. Saat ini polisi Israel yang melakukan penembakan ditahan pihak yang berwajib. Dikutip dari Ynet News, penembakan itu terjadi di pemukiman tepi barat Kiryat Arba dekat Hebron. Kronologi penembakan itu berawal saat antara IDF dan sang polisi hendak berlibur bersama. Rupanya mereka adalah teman yang sedang mengambil cuti dari penugasan. Kemudian polisi perbatasan itu hendak menunjukkan pistolnya kepada tentara IDF. Namun sebuah peluru secara tidak sengaja terlepas dan mengenai tentara tersebut. Petugas gawat darurat mengevakuasi korban ke rumah sakit. Sayangnya korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. Pengadilan Magistrat Yerusalem telah mengeluarkan perpanjangan 5 hari untuk penahanan pelaku. Polisi itu didakwa melakukan pembunuhan karena kelalaian. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mencegat 3 armada global sumut flotilla yang bergerak menuju Gaza. Tak hanya itu, kapal yang mengangkut aktivis, dokter, dan jurnalis itu diserang helikopter militer Israel. Detik-detik menegangkan itu diunggah akun X Global Sumut Flotilla pada Rabu 8 Oktober. Dalam keterangannya, armada Gaza Sunbird, Ala Al-Najjar, dan Anas Al-Sharif dicegat dan diserang militer Israel. Adapun penyerangan itu terjadi sekira pukul 4:34 pagi waktu setempat. Global Sumut Flotilla melaporkan ketiga kapal itu diserang saat berada di 220 km di lepas pantai Gaza. Kemudian Flotilla juga mengunggah video yang memperlihatkan kapal Science diserang helikopter militer Israel, padahal kapal tersebut membawa 93 orang yang terdiri dari jurnalis, dokter, dan aktivis. Israel mengakui pihaknya telah mencegat armada baru yang berupaya menerobos blokade maritim di jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim upaya tersebut akan terus sia-sia saat kapal memasuki zona pertempuran. Pihaknya mengklaim telah memindahkan kapal dan para penumpang Global Sumut Flotilla ke pelabuhan Israel. Tak hanya itu, Israel pun mengklaim semua penumpang dalam keadaan selamat dan segera dideportasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.